Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arinja Sandi, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja W. Kelompok 1 terdiri atas Aulia Fitria, Devi Arinja Sandi, dan Dwi Anggoro. Berikut template desain pertanyaan untuk guru menurut Wijin dan Wiktaik tahun 2004 yang dapat disesuaikan dengan bidang studi yang kita ampu. Kegiatan pembelajaran, pengalaman belajar dan instruksi apa yang memungkinkan peserta didik mencapai hasil yang diinginkan dan bagaimana desainnya. Berikut ada desain Werto yang dapat digunakan untuk mendesain proses pembelajaran atau rancangan pembelajaran. Tahap pertama, rencana pembelajaran dalam UGD adalah W atau Where dan Why. Tujuan dalam W ini adalah memastikan bahwa peserta didik memahami akan kemana tujuan belajar dan alasan mengapa mempelajari hal tersebut. Menurut Yovinda tahun 2014, dalam menentukan fokus W, seorang guru harus memahami 5 aspek penyusunannya yang berisi mengenai pertanyaan kunci. Berikut penjelasan dari masing-masing aspeknya. Aspek pertama yaitu pertanyaan, apa tujuan pembelajaran Anda? Tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan pengalaman belajar yang akan diterima oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran menjadi acuan dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Bukti tercapainya pembelajaran dapat dilihat dari tujuan pembelajaran dalam pemahaman understanding by design sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pemahaman yang mereka dapatkan melalui kegiatan diskusi kelompok secara sistematis dan sesuai fenomena. Yang kedua, peserta didik mampu menafsirkan pemahaman yang mereka dapatkan melalui gambar atau cerita bermakna secara rinci. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan pemahaman yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pembelajaran kontekstual dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu memberikan perspektif dalam berbagai sudut pandang melalui kegiatan diskusi kelompok secara kritis. Yang kelima, peserta didik memiliki kemampuan berempati setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menemukan persepsi melalui pengalaman diskusi kelompok secara rinci. Dan yang keenam, peserta didik memiliki kemampuan menunjukkan kemampuan metakognisi melalui pembelajaran kontekstual secara baik. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan dalam pemahaman understanding by design melalui kegiatan belajar kontekstual, diskusi kelompok, cerita bermakna pada proses pembelajaran. Kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, memberikan perspektif, berempati, dan memiliki kemampuan diri dalam memperoleh pemahaman yang sesuai dengan understanding by design. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik sehingga hasil pembelajaran nantinya dapat maksimal. Tujuan pembelajaran diarahkan untuk dijadikan bukti penilaian bahwa peserta didik telah memahami materi yang dijelaskan. UBD Bukti peserta didik memahami dalam pendekatan UBD ditunjukkan melalui 6 aspek, yaitu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, perspektif, berempati, dan pengetahuan diri. Kemudian pertanyaan yang keempat, tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Di sini kami akan menunjukkan unjuk kerja dari ke-6 aspek understanding by design. Menurut Purwasi 2018, unjuk kinerja adalah bentuk penilaian yang meminta siswa atau peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan kelakuan ke dalam berbagai tugas dengan kriteria yang diinginkan. Berikut dipaparkan beberapa penggunaan teknik penilaian unjuk kinerja menurut Trianto tahun 2011. Yang pertama, yaitu mampu meramalkan kemampuan peserta didik dalam melaksanakan keterampilan tertentu sebagai alat untuk mendiagnosis kesulitan-kesulitan peserta didik dalam melaksanakan tugas, sebagai kriteria untuk menilai kemajuan peserta didik, dan menilai keterampilan dari kualitas produk dihasilkan peserta didik. Berikut unjuk kinerja dalam bentuk tes, diskusi, presentasi, praktikum, pembuatan produk, dan lain-lain. Contoh unjuk kinerja dari 6 bukti penilaian dalam UBD yaitu yang pertama menjelaskan. Peserta didik mampu menjelaskan kembali mengenai struktur tubuh virus, ciri-ciri tubuh virus, dan reproduksi virus. Yang kedua menafsirkan. Peserta didik dapat menafsirkan data peningkatan kasus corona atau COVID-19 dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Yang ketiga menerapkan, yaitu peserta didik dalam kelompok melaksanakan proyek pada submateri penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Yang keempat yaitu perspektif, peserta didik dapat memberikan pendapat atau sudut pandangnya terhadap penanganan kasus corona di berbagai negara di dunia.
Yang kelima, berempati. Peserta didik dapat memberikan contoh sikap berempati terhadap kasus corona atau COVID-19. Dan yang keenam yaitu pengetahuan diri. Peserta didik dapat melindungi diri dari infeksi virus corona karena sudah memiliki pengetahuan diri. Pertanyaan yang kelima yaitu apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Pemahaman adalah proses psikologis yang terkait dengan objek abstrak atau fisik, seperti orang, situasi, atau pesan di mana seseorang dapat menggunakan konsep untuk memodelkan objek itu. Suatu pemahaman akan ditunjukkan melalui suatu bukti. Bukti peserta didik memahami dalam pendekatan UBD ditunjukkan melalui 6 aspek, yaitu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, perspektif, berempati, dan pengetahuan diri. Menurut Eugene dan McCrae dalam Yovinda 2014. Berikut penjelasan dari 6 aspek tersebut. Yang pertama, mampu menjelaskan. Di sini kami membuat contoh rubrik penilaian aspek menjelaskan yang terdiri atas skala 1 sampai 4 penskoran. Yang pertama, menjelaskan dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian aspek yang kedua yaitu menafsirkan. Di sini kami juga menggunakan perskoran 1 sampai 4 mengenai materi virus. Yang ketiga yaitu aspek menerapkan. Aspek ketiga yaitu menerapkan, berisi mengenai efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Rubrik penskorannya dapat dilihat pada tabel 3. Yang aspek keempat yaitu memiliki perspektif yang terdiri atas kredibel, mengungkapkan, wawasan, masuk akal, dan tidak biasa dapat dilihat pada tabel 4 mengenai contoh rubrik penilaian aspek perspektif ini. Aspek kelima yaitu mampu berempati yang terdiri atas sensitif, terbuka, reseptif, perspektif, dan taktis. Dapat dilihat pada tabel 5 mengenai contoh rubrik penilaian aspek berempati. Aspek keenam yaitu mengenai pengetahuan diri yang terdiri atas sadar diri, metakognitif, penyesuaian diri sendiri, reflektif, dan bijak. Rubrik penilaian aspek pengetahuan diri dapat dilihat pada tabel 6. Baik, saya telah memaparkan mengenai lembar kerja Why and Where. Apabila ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 1 mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.